supaya tidak salah menjawab. Nggak usah buru-buru, dicerna baik-baik. Oke. Sebentar, itu Pak Steven akan masuk, kita tunggu sebentar, Pak Steven. Bukan permainan. Iya. Oke, kita akan mulai. Siapakah aku yang pertama? Iya. Yang pertama saya minta, siapakah aku? Pak Didi. Ayo Pak Didi. Pak Didi bisa dengar, Pak Didi? Oh, Pak Didi masih di jalan ya? Masih di jalan ya? Yo. Lumayan Pak Didi Yo. ya. Oh, Jalan. bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Bisa nyetir tapi nggak bisa mikir, Bu. Putus-putus ya? Oke. Pak Didi, malam ini kita skip dulu, nggak apa-apa. Kalau begitu, kalau begitu Pak Eliasar saja yang pertama. Apa itu, Bu? Ada sulit, Bu. Siapakah aku? Oke. Perhatikan soalnya. Lahir sebagai anak raja. Mempunyai banyak saudara yang berbeda ibu. Tapi aku punya seorang adik perempuan yang sangat cantik. Aku sendiri adalah putra raja yang paling tampan. Tapi karena rasa marahku kepada ayahku, maka aku berusaha merebut kerajaannya. Aduh, siapa tuh? Tapi pada akhirnya aku mati dalam peperangan. Siapakah aku? Siapa ya? Anak raja yang merebut kerajaan ayahnya, Pak Eli. Salom. Nah, tuh siapa tuh yang ngomong? Salom. Oh, Pak Steve yang jawab. Siapa Pak Steve? Salom. Absalom. Oke, terima kasih Pak Steve. Ya. Pak Eli tetot. Panjang. Oke. Jangan diputar-putar. Soal yang kedua saya minta Kak Lita. Ayo kali. Siapakah aku? Aku hanya seorang pelayan yang melayani nonaku dan harus mengikut kemanapun nonaku pergi. Tapi karena nonaku belum juga mempunyai anak, maka aku pun diberikan kepada suaminya supaya aku bisa melahirkan anak baginya. Walaupun akhirnya nonaku pun bisa melahirkan 2 anak laki-laki bagi suaminya, dan setelah itu dia meninggal. Siapakah aku? Yang bisa bantu jawab boleh jawab. Jadi dia ini pelayan perempuan dari seorang wanita. Terus karena wanita ini tidak bisa punya anak, ya dikasih ke suaminya. Ini kisah terkenal sekali. Aduh, pelayannya diberikan ke suaminya karena dia nggak bisa punya anak. Tapi akhirnya dia, majikannya ini bisa punya 2 orang anak laki-laki. Aduh, siapa ya? Siapakah aku? Ada yang bisa bantu jawab? Taunya tuannya, nonanya taunya Rahel. Kalau nggak siapa ya Bilha. Iya, berarti oke, nah tuh nonanya tahu tuh nonanya Rahel. Berarti siapa? Bilha. Iya, Bilha. Oke. Selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang saya minta Kak Pipit. Oke, siap. Soalnya begini, siapakah aku? Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan. Pertemuan yang mengejutkan itu membuat matanya menjadi tidak bisa melihat. Maka Tuhan menyuruh aku untuk menemui dia
dan mendoakannya supaya dia bisa melihat kembali. Siapakah aku? Yang buta itu Paulus ya, Paulus. Tapi yang Itu yang doa, didoain. yang doain Ananias. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Bibi. Soal yang terakhir. Yang terakhir. Kembali ke Pak Eli. Karena Pak Eli tadi tidak bisa menjawab. Pak Eli videonya tolong dibuka. Bikin kopi suruh Pak jawab dulu lagi. Masalahnya. Ini gampang ini Pak Eli harus bisa, pasti bisa ini. Pak Eli videonya dibuka dulu Pak Eli sama speakernya. Oke. Pak Eli nggak dengar ya? Esther sentimen sama Pak Eli. Pak Eli masih marah nggak dibeliin kopi. Nah, oke, Pak Eli. Sampai ke ujung. Habis Pak Eli itu setiap kali saya tanya nggak bisa jawab, jadi saya penasaran gitu ya. Kali ini harus bisa Pak Eli. Nyanyi Oke, bisa, Bu. soalnya Pak Eli. Nyanyi bisa, Bu. Kali ini pasti bisa. Kopi. Ayo Pak Eli. Kalau bisa dapat kopi Pak Eli. Oke. Nanti dapat bakso lagi nanti. Nah, tuh. Dari saya kopi, dari Pak Didi bakso. Iya, soalnya begini. Siapakah aku? Menjadi yatim piatu sejak kecil adalah takdirku. Tapi aku beruntung memiliki saudara yang mengasuh aku seperti anaknya sendiri. Sampai suatu ketika aku harus keluar dari rumahnya dan berpindah ke istana raja karena aku terpilih menjadi ratu. Esther adalah nama Persiaku. Siapakah nama Ibraniku? Esther. Esther adalah nama Persiaku. Siapakah nama Ibraniku? Oh, enggak bisa juga. Ratu Coba, Pak. Kopi kenanga. Tunggu dulu. Terot. Apa ya, Yo? Aku jawab boleh nggak? Siapa Burun? Hadasa. Iya, jawabannya adalah Hadasa. Oke, terima kasih semuanya. Bila kita akan mulai. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian dulu, lalu baru kita akan masuk ke dalam doa untuk beribadah kita. Kita akan nyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Ya, mari kita menyembah di rumah masing-masing. Kita FA melalui Zoom meeting di antara kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Rindu aliran sungaimu. Seperti dana yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Kita nyanyikan dari awal seperti rusa yang seperti rusa yang rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagaikan tanah besar, bagaikan
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi yang menghadap hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, namaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kan dari awal bersiapkan masuk dalam ibadah. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Jiwa kami begitu jiwamu Tuhan, bersama hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menghadap hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai persekutuan doa kami Tuhan di dalam keluarga, family altar, biar dalam mempelajari firman-Mu, dalam kami mengenal akan kasih-Mu Tuhan, dalam keluarga, memberkati setiap keluarga-keluarga yang ikut dalam persekutuan dalam Zoom meeting pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sekali lagi saya sapa semuanya. Semuanya kabarnya sehat-sehat. Udara di luar dingin, cuaca turun hujan, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Masuk dalam ibadah kita. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia. Yesus, 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 namanya saja. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia. Dia yang Maha Mulia. Dia yang Maha Kuasa. Yesus, 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 namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita nyanyi dari awal. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia. Dia yang Maha Kuasa. Yesus, 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 namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia nama. Mulia namanya. Mulia nama. Mulia namanya. Mulia namanya. Kita sudah sambut Sang Raja dan Dia hadir bersama dengan kita dalam persekutuan doa kita atau dalam ibadah kita di FA ini. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan pujikan satu pujian, akan masuk ke dalam doa syafaat dengan lagu pujian Sekalipun Aku Dalam Lembah Kekal. Kita akan siapkan hati kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai cobaan datang menerpa
saya berkatmu atas melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Penyertaan-Mu Tuhan setiap hari buat kami Tuhan, itu adalah merupakan anugerah dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami akan berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan, pertolongan dari tempat yang maha tinggi untuk negeri kami ini ya Bapak. Biarlah sekiranya Tuhan, penyertaan Tuhan untuk bangsa kami ya Bapak. Ya Tuhan, dengan berbagai ya Tuhan, bencana yang ada Tuhan, dengan berbagai ya Tuhan, peraturan perundang-undangan yang sekarang ya Tuhan yang sedang akan ditetapkan Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat di negeri kami ini ya Bapak. Juga ya Tuhan Yesus, biarlah sekiranya Tuhan jamah seluruh hati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Lawat negeri kami ya Bapa. Biarlah sekiranya Tuhan satu dengan yang lainnya di negeri kami ini saling bersatu ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan memajukan negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan, penduduk dari Indonesia yang begitu besar ini ya Bapa. Biarlah sekiranya Tuhan kami saling topang menopang satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Untuk kami saling bekerja sama antara penduduk di negeri ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan menjadi warga negara Indonesia ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lawat dan Tuhan jamah seluruh bangsa ini ya Bapa. Juga ya Tuhan Yesus, apabila ada penyakit ya ada yang di negeri kami Tuhan yang terkena sakit virus COVID, Tuhan tolong ya Bapa. Agar ya Tuhan, kami sudah bersyukur Tuhan untuk ilmuwan-ilmuwan yang ada ya Tuhan,
yang sudah menemukan ya Tuhan vaksin yang ada, Tuhan tolong ya Bapa. Biarlah sekiranya Tuhan ini dapat membantu untuk menyembuhkan ya Tuhan mereka yang sedang sakit COVID atau sakit lainnya ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap mempunyai pengharapan di tengah badai apapun yang ada di negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Presiden Jokowi serta Pak Yusuf serta wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan tolong ya Bapak. Biarlah sekiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada beliau ya Tuhan untuk menentukan segala apapun ya Tuhan untuk kebaikan negeri kami ini Tuhan. Berkati seluruh ya Tuhan jajaran kementerian yang ada Tuhan, untuk anggota MPR DPR yang ada Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan mereka mementingkan ya Tuhan kepentingan rakyat hidup di negeri Indonesia ini ya Tuhan. Juga saat ini kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Budi Prasojo serta keluarga ya Tuhan. Berikan beliau hikmat Tuhan, berikan beliau kesabaran Tuhan, berikan beliau ya Tuhan Yesus urapan yang dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Dan berikan ya Tuhan, beliau ya Tuhan cara ya Tuhan untuk bagaimana ya Tuhan setiap pemberitaan firman yang disampaikan Tuhan dapat memberikan pertumbuhan ya Tuhan untuk kami selaku jemaat ya Tuhan. Juga untuk menantunya Tuhan, untuk anak-anaknya Tuhan, untuk cucunya Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga untuk Ibu Budi Tuhan selaku tiang doa dalam keluarga ini ya Bapa. Berikan ya Tuhan juga beliau ya Tuhan kesabaran dan kesetiaan Tuhan untuk terus menopang dalam doa untuk keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk pergumulan jemaat di Betani Kelapa Gading ya Tuhan. Mungkin mereka yang Tuhan yang kehilangan pekerjaan Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, mereka ya Tuhan yang sedang ekonominya sedang saat ini Tuhan sedang tidak baik Tuhan, tolong Tuhan pulihkan semuanya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan Yesuslah kami memohon pertolongan, hanya kepada Tuhan Yesuslah kami memohon perlindungan Tuhan dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan ya Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya ya Bapa. Juga ya Tuhan Yesus berkatilah seluruh ya Tuhan aparat keamanan yang ada di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom, shalom semuanya. Kedengeran nggak nih semuanya nih? Dengar Pak. Dengar nggak jelas? Jelas ya. Kalau Pak Halo, puji yang Tuhan. khotbah jelas. Halo, puji Tuhan kita masih bisa ibadah sekalipun hanya online ya. Puji Tuhan juga kita masih dalam keadaan sehat-sehat, masih bisa bertemu masing-masing, bisa bekerja, beraktivitas, dan pekerjaan masih diberkati Tuhan, walaupun ya agak terganggu pemasukannya. Haleluya. Saya sangat berterima kasih boleh diberikan kesempatan untuk sedikit sharing tentang firman walaupun saya masih belajar. Saya mengucap syukur, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Budi, Bu Esther, terima kasih. Dan malam ini saya mau cuman mungkin aja sih firman yang udah pernah dibicarakan oleh Pak Budi gitu ya. Malam ini kita dengan judul Iman Mengalahkan Dunia, dari 1 Yohanes 5 ayat 5. Saya bacakan ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, terima kasih Maya.
Ini ketika saya membaca judulnya Iman Mengalahkan Dunia, saya bilang ini judul yang apa ya, membuat saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Kayaknya terlalu spektakuler buat saya kalau dengan apa ya, pertobatan saya yang masih baru, kehidupan rohani saya yang masih mungkin jauh dari orang-orang yang sudah bergaul erat dengan Tuhan, saya memikirkan judul ini terlalu berat buat saya. Tetapi karena ini firman Tuhan yang dituliskan dan yang kita percayai, firman itu dan ingin, maka saya jadi mempercayai bahwa saya pun akan bisa mengalahkan dunia melalui perkara-perkara yang saya hadapi. Lalu saya punya pikiran seperti ini, iman yang mengalahkan dunia, apakah sepertinya kita tuh melawan penguasa-penguasa di udara? Apakah kita seperti melawan iblis dan kekuatannya? Lalu saya merenungi firman ini. Buat saya ternyata bukan hanya kita mengalahkan atau mematahkan kekuatan iblis atau kedagingan kita, tetapi ada satu hal yang lain lagi. Ternyata ketika kita bisa mengalahkan sesuatu yang sangat sederhana, ternyata itu mengalahkan dunia juga buat saya pribadi ya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah teologinya tinggi, hamba-hamba Tuhan yang sudah naik turun mimbar gitu ya, mungkin mereka perkaranya lebih berat-berat lagi. Tapi kalau buat saya yang sangat sederhana dan saya bisa mengalahkannya, saya bisa mengatakan tidak, itu udah buat saya udah iman yang mengalahkan dunia bagi pribadi saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak terlalu berlebihan di dalam mengartikan, mendalami dari iman yang mengalahkan dunia ini. Saya mau berikan contoh sedikit dari firman Tuhan juga, karena firman Tuhan ini kita mau lihat contohnya ya, di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Saya rasa semuanya udah pernah dengar cerita ini ya, mungkin udah berkali-kali ya, tapi saya mau coba bacakan kembali ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, maksudnya air anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Dari bacaan yang di atas, saya bisa menarik kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang saya dapatkan dari pembacaan firman ini. Yang pertama-tama sih ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan. Jadi kalau ada perkawinan, kita datang tanpa diundang, berarti kita nggak alkitabiah ya. Ingat ya, jadi kita harus belajar yang pertama, yang bukan maksud saya ini sesuatu yang sederhana, ternyata di zaman yang modern ini pernah juga terjadi kejadian di mana ada perkawinan yang nggak diundang datang gitu. Datang padahal nggak diundang datang. Jadi jangan sampai buat kita ini yang melakukan seperti itu, nggak diundang tapi kita datang. Jadi ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini intermezzo aja ya, ini. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ini yang pertama yang saya dapatin dari pembacaan ini ya. Yang pertama gini, saya bisa bilang ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Yang pertama gini, yang mengetahui keadaan pesta itu ibunya, bahwa mereka punya masalah kehabisan anggur. Lalu ibunya mengambil inisiatif untuk berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Tentunya kita mempunyai pertanyaan, kenapa ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Sedangkan Yesus di sini sebagai tamu, dan dia sebagai tamu yang tidak mengetahui acara-acara seperti itu. Jadi timbul dalam pertanyaan buat saya, loh kenapa ibu Yesus ini malah mengajukan pertanyaan kepada Yesus, bukan kepada pemilik rumah atau penyelenggaranya gitu ya kan, orang-orang yang mempunyai atau pemimpin pesta di situ. Tetapi justru ibu Yesus bertanya kepada Yesus, memberikan statement seperti itu, seolah-olah seperti ini, mereka kehabisan anggur, tolong dong Yesus, seperti itu. Loh, ini membuat saya bertanya-tanya kepada kenapa ibu Yesus bukan berbicara dengan pemimpin pesta itu, apa yang bisa saya bantu, misalnya kekurangan anggur, bagaimana caranya, seperti itu. Tetapi dia bicara kepada Tuhan Yesus, kepada anaknya. Yang pertama yang saya garis bawahi ialah sebelum-sebelumnya ibu Yesus sudah mengetahui bahwa Yesus ini mempunyai sesuatu hal yang istimewa ada dalam kehidupannya. Pertama, ketika mereka dilahirkan, ada orang Majus datang memberikan segala persembahan di dalam kehidupan yang kemudian
mereka melihat sendiri apa ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, walau ada tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda walaupun bukan mujizat yang pertama ya, tapi ada tanda-tanda bahwa dia ini bukan seorang manusia, bukan seorang anak yang biasa-biasa aja. Bahkan ketika dia mengandung dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama-tama kenapa Ibu Maria ini bisa berkata kepada Yesus, bertanya kepada Yesus atau menyuruh kepada Yesus untuk melakukan mujizat. Pertama-tama dia kenal Yesus, dia sanggup bisa melakukan mujizat seperti itu. Yang pertama-tama jadi dia kenal. Jadi iman yang mengalahkan dunia, yang pertama kenal dengan Tuhan. Yang pertama-tama itu kenal dengan Tuhan. Ini dari firman yang ini yang kita baca ya. Jadi lalu Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pertama kenal, kedua dia ambil tindakan, suruh pelayan-pelayannya untuk mengambil pelayan-pelayan apa yang dikatakan Yesus lakukan. Jadi yang pertama dia kenal, yang kedua dia tuh ada hubungan dengan Tuhan. Saya percaya setiap hari dia lewatin, setiap hari selama dari rahim, lalu dia tumbuh dewasa, dia punya hubungan, dia punya koneksi yang dekat dengan Yesus, sehingga dia tahu siapa pribadi yang dia hadapi, siapa pribadi yang bersama-sama dengan dia. Jadi yang pertama kenal, yang kedua hubungan. Seperti kita juga dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga, kita akan mengandung perkara-perkara yang rohani. Dan perkara-perkara rohani itu pada saatnya akan melahirkan apa? Buah-buah roh. Buah-buah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jadi yang pertama kita kenal, kedua kita hubungan intim, mengerti, percaya. Lalu selanjutnya di situ ada 6 tempayan yang disediakan pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya. Di pembacaan yang ayat yang ke-7, itu ada pelayan-pelayan yang melakukan, yang melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dikatakan disuruh oleh Roh Kudus, disuruh oleh Tuhan, sepatutnya lah seperti pelayan-pelayan ini, kita tidak banyak bertanya, kita tidak banyak maksudnya mempertanyakan apakah mungkin, apakah iya, apakah bisa gitu. Jadi percaya aja apa yang dikatakan dengan Roh. Karena gini, kalau timbul pertanyaan, kalau dari Tuhan, kalau bukan, nah langkah awalnya kan kita udah pertama kenal. Yang kedua, kita udah punya hubungan. Hubungan seperti semakin intim, semakin dekat. Lalu, kita udah pasti udah kenal dong. Jadi kita udah pasti percaya dong, ketika Roh Kudus berbicara dengan kita pasti bisa melakukannya. Karena proses yang pertama itulah dari kenal, punya hubungan yang baik, lalu kita bisa percaya seperti itu. Jadi di ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi ketika pelayan-pelayan itu kan percaya kan, langsung melakukannya seperti itu. Dan ketika dia begitu percaya, dia melihat sendiri prosesnya begitu instan. Dari air yang pembasuhan menurut adat orang Yahudi, itu kan nggak mungkin warnanya seperti warna anggur dong. Pasti bening, pasti putih.
ketika mereka cedok, ketika mereka angkat dan mereka bawa ke pemimpin, mereka melihat langsung mujizat yang nyata saat itu juga. Karena airnya berubah menjadi air anggur. Jadi dengan segala kuluguan, dengan segala kepolosan, tanpa neko-neko, tanpa berargumen dengan Tuhan, dia melakukan dan dia bisa melihat sendiri proses yang terjadi dari air yang bening, dari air pembasuhan kaki, dia lihat, dia cedok sendiri, akhirnya dia lihat terjadi mujizat menjadi air anggur seperti itu. Jadi dari pembacaan yang ini, saya saya mendapatkan seperti ini. Ada langkah-langkah untuk mengalahkan dunia. Iya, langkah iman yang mengalahkan dunia. Langkah-langkahnya yang pertama kenal, yang kedua hubungan, yang ketiga percaya. Jadi ketika kita kenal, kita langsung proses selanjutnya kita punya hubungan yang intens, yang karib dengan Tuhan, lalu kita percaya dengan segenap hati. Saya bisa berkata seperti ini, waktunya surga kita bisa ubahkan. Waktunya, maksudnya ketetapan surga bisa diubahkan. Contohnya apa? Kenapa saya bisa ngomong ini? Yang pertama nih, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Sebetulnya Yesus pada saat itu berkata, belum waktunya mujizat ini terjadi. Surga telah menetapkan belum waktunya, tetapi karena kenal, karena hubungan yang begitu karib, sehingga bukan hanya kita yang kenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita, ketetapan surga bisa diubahkan. Sehingga mujizat pada saat itu terjadi. Kenapa? Karena ada kenal, karena ada hubungan, karena ada kepercayaan antara kita dengan Tuhan, sehingga terjadi seperti itu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh surga, bukan hari ini, tetapi bisa terjadi hari ini. Kalau kita melewati proses seperti itu. Kalau kita percaya seperti itu. Ya, jadi iman yang mengalahkan dunia, ya seperti itu. Jadi bukan hal yang mudah kalau saya bilang, karena kita proses dalam kehidupan ini kan kita sampai selesai ya, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, enggak. Ternyata perjalanan rohani kita ini sampai selesai dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita mengenal Dia, kita harus tingkatkan hubungan kita sebaik-baiknya. Ya hubungan ada naik turun, ada menjauh, ada mendekat. Tetapi kalau kita punya komitmen, punya semangat untuk terus menjaga hubungan ini dengan Tuhan, nggak ada yang mustahil. Karena Roh Kudus akan bantu kita. Karena kita kan bisa dibenarkan oleh Roh Kudus. Kita bisa melakukan kebaikan karena Roh Kudus. Jadi hubungan ini kita bisa lakukan terus-menerus dengan bantuan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi pembacaan malam ini ketika saya selesai membaca, merenungkan iman yang mengalahkan dunia, ternyata seperti ini. Bukan hal yang susah, tapi bukan hal yang mudah juga untuk kita melakukan, untuk kita bisa membuktikan bahwa iman yang di dalam kehidupan kita ini bisa mengalahkan problem, bisa mengalahkan dunia yang kita hadapi gitu. Jadi bukan hal yang mustahil. Akhirnya saya mengimani, dan karena saya juga pernah melewati masa-masa yang struggle dengan problem begitu banyak. Walaupun iman saya sebetulnya iman yang sangat tipis waktu itu ya, tetapi saya bisa lewatin. Saya berterima kasih sama Tuhan, makanya
ketika malam ini saya bicara lagi, terus tadi siang tadi sebetulnya firman ini baru dapatnya juga dari kemarin ya. Kemarin malam saya baru dapat, saya baca-baca, oh ya ini aja lah, seperti ini saya ingin melanjutkan lagi aja ya. Terus langsung saya dapatkan tentang perkawinan di Kana ini. Jadi ini yang saya cuma bisa bagikan, yang saya bisa sharing buat kita semuanya dengan segala keterbatasan, bahwa iman yang mengalahkan dunia kita bisa dapatkan dari yang pertama kita kenal dengan Tuhan, yang kedua dari hubungan kita dengan Tuhan, lalu kita berpercayanya absolut. Jadi nggak perlu ada mungkin tapi nggak ada seperti itu. Jadi benar-benar 100% mempercayainya. Dan apabila kita melakukannya, kita percaya apa yang ditetapkan Tuhan, aja bisa berubah, apalagi rencana-rencana yang masih jauh gitu, itu pasti akan kita dapat kita gapai, dapat kita terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman malam ini, semoga memberkati buat kita semua. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih karena di dalam keadaan pandemi seperti ini kami bisa beribadah, kami bisa sharing. Tuhan, terima kasih. Kami masih diberkati dengan pekerjaan kami. Amin. Kami masih bisa Tuhan Yesus mengecap melewati hari-hari kami Tuhan dengan berkat yang telah Kau berikan buat kami. Damai sejahtera-Mu tidak pernah menghilang dari kehidupan kami. Tetap kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa sungguh memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus, biar firman-Mu yang sangat sederhana ini boleh kami merenungkannya Tuhan, terlebih lagi kami melakukannya. Biar kami semakin cakap di dalam kami, semakin kuat melalui firman ini, berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Percaya 100% tanpa mempertanyakan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Sebab utama sebenarnya kan Ibu Yesus sebagai orang tua Yesus sendiri adalah pribadi yang memang bergaul dengan Tuhan. Jadi minimal dia mengerti apa yang menjadi habit daripada Tuhan Yesus di dalam kesehariannya. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-50, itu ada satu hal yang mesti kita juga ingat kembali, ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepada Kulidas seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi untuk supaya itu benar-benar satu perintah yang kita lakukan, kan kita tahu ada dua jenis dua kategori daripada firman. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah rema. Nah, kalau logos itu berarti ya sudah kita dengar cerita tentang Sakeus, cerita tentang air berubah menjadi anggur. Tapi kalau itu sesuatu yang merema, berarti itu berbicara kuat. Ya, contoh saya dulu kan tinggal dengan paman ya, dengan paman. Nah, waktu ada nenek saya waktu itu ya, kami kan disuruh bangun pagi gitu. Ayo bangun pagi, dan itu menjadi kebiasaan. Sampai kadang-kadang budek ya gitu ya. Budek itu artinya nggak mau dengar. Begitu nenek masuk kamar, ayo bangun, ya nek, neneknya jalan tidur lagi. Nah, tapi setelah sekarang ternyata apa yang dikatakan nenek waktu tentang bangun pagi itu merema, pentingnya bangun pagi itu apa, dan ternyata Alkitab juga mencatat bangun pagi itu penting sekali. Maka sekarang ini mau tidak mau harus
mempraktekkan gitu. Jadi yang merema itu artinya yang menjadi satu nasihat yang bisa mengubahkan kita begitu. Jadi karena itu kita mau tidak mau memperdengarkan pendengar setiap pagi apa yang Tuhan firmankan. Jadi firman Allah itu dibaca bukan pada waktu kita perlu, ya, tetapi dibaca setiap hari supaya memunculkan sesuatu yang bersifat karakternya rema, bukan sebagai ya. Jadi untuk kita taat itu, dan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu semua bicara tentang rema, ya. Wanita yang berdosa di sumur Yakub, ketika Tuhan berbicara itu merema sehingga dia berubah, ya. Kemudian Sakeus ketika dia melihat suatu perkataan yang merema sehingga dia berubah. Jadi karena itu kita perlu rema dari firman Allah, bukan sekedar logos, ya. Jika itu ayo kita minta setiap hari, karena hari-hari ini Tuhan sedang memperdengarkan suaranya, ya. Bisa lewat audible voice, ya, bisa dia berbicara, bisa dia lewat mimpi kita, tetapi juga yang paling benar adalah ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi apa yang dia lakukan hari ini, dia sedang rindu berbicara dengan kita. Jadi itu ayo setiap pagi kita sebagai murid Allah mempertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan, ya. Jadi saya bukan sekedar bicara bersuara, tapi saya juga hari-hari ini juga banyak sekali, ya, membaca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, dan itu benar-benar menjadi satu rema yang luar biasa, ya. Ya, karena itu ayo apa yang difirmankan hari ini yang disampaikan oleh Pak Riki, kita mau meneladani, ya, supaya perjalanan hidup kita bukan karena sesuatu, tapi karena Tuhan yang memberi pada kita rema yang luar biasa. Ya, terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ada pengumuman, Pak Kak Bibit? Untuk pengumuman, diingatkan kembali hari Rabu kita ada MUA, dan hari Kamis kita ada doa malam, Zoom meeting seperti ini, dan hari Jumat kita ada MUA lagi jam 7:30 di channel-channel yang sudah seperti Facebook, IG maupun YouTube. Oke, kita sudah akhiri. Ada pengumuman lagi, mungkin kesaksian, saya persilakan teman-teman dalam seminggu ini perjalanan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Khususnya pada malam hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah FA, sudah menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan, merupakan pujian yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini, kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia, sehingga kami tetap kuat dalam pengiringan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Pak Riki yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, biarlah Kau terus memakai hamba-Mu, pengurapan-Mu juga terus turun kepada hamba-Mu ya Bapa, dimanapun juga hamba-Mu berada, kami percaya kasih penyertaan, perlindungan, kebaikan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan hamba-Mu Pak Riki, dan diberkati juga di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga besarnya, bahkan seluruh anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami juga berdoa pada malam hari ini buat setiap kami Tuhan yang sudah mengikuti FA pada malam hari ini Tuhan, berdoa buat setiap kami Tuhan, diberkati kami juga setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi juga diberkati di dalam kehidupan setiap kami, baik di dalam kesehatan, pekerjaan, bahkan keluarga kami juga. Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengikuti FA pada malam hari ini mendapatkan berkat perlindungan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nyata terus kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa biarlah Tuhan terus juga mempertemukan kami kembali di ibadah-ibadah yang
ada di dalam gereja kami Tuhan, bahkan di pertemuan ibadah FA minggu depan ya Bapa. Biarlah kami terus menjalin kekeluargaan yang baik. Tuhan terus mengikat kami dengan tali kasih Tuhan yang di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa, sehingga kami terus bisa Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada malam hari ini di ibadah FA ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kalau pada malam hari ini kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami. Kami percaya kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, Tuhan curahkan kepada setiap kami. Kami terima anugerah berkat damai sejahtera, kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.